Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya tetap sehat dan kuat, selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik, dan kita akan masuk di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, Miss sudah memberitahukan bahwa perubahan wujud suatu benda itu ada banyak, antara lain mencair, membeku, dan menguap. Bagaimana yang disebut dengan proses mencair? Apakah kalian masih mengingatnya? Sekarang mari kita baca wacana yang terdapat di dalam buku tema 3 kalian pada halaman 120. Miss akan lampirkan teksnya dan kita akan baca bersama-sama. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang sebuah coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Anak-anak, dari teks wacana yang sudah kita baca, maka kalian dapat mengetahui bahwa mencair adalah peristiwa perubahan benda yang semula padat kemudian berubah menjadi benda yang cair. Dan perubahan ini dibantu oleh perubahan suhu yang lebih panas dari suhu sebelumnya. Yang kedua yaitu membeku. Apa itu membeku? Kalian masih ingat? Ya, benar. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud suatu benda yang semula cair kemudian menjadi benda yang padat. Contoh membeku, coba buka bukumu pada halaman 132. Di situ terdapat cara membuat es krim yang rasanya sangat nikmat. Es krim terbuat dari campuran susu dan juga santan yang merupakan benda cair. Kemudian didiamkan dalam suhu yang lebih dingin daripada suhu sebelumnya. Kemudian benda yang cair semulanya akan berubah menjadi benda yang padat atau menjadi es krim. Baik, anak-anak, untuk lebih mengetahui proses perubahan yang terjadi pada peristiwa mencair dan membeku, Miss mau kalian mempraktekkan bagaimana peristiwa mencair dan juga peristiwa membeku. Jadi, sekarang siapkan air yang kalian taruh di wadah gelas kecil, gelas plastik kecil. Kemudian, tahap kedua, kalian simpan di dalam kulkas kalian, di dalam freezernya ya. Kemudian, kalian akan mengamati perubahan wujud benda yang semula cair menjadi benda yang padat
atau disebut peristiwa membeku. Setelah membeku, kalian mengeluarkan es tersebut dari dalam kulkas. Kemudian kalian diamkan di suhu yang lebih panas. Kemudian kalian menunggu hingga es yang tadi sudah membeku di dalam wadah gelas plastik itu, kalian lihat berubah menjadi air kembali. Nah, peristiwa itu disebut dengan peristiwa mencair. Anak-anak, saat kalian melakukan praktek tersebut, kalian harus memfoto atau memotret hasil praktek kalian dalam peristiwa membeku dan juga mencair tersebut. Sekarang kita masuk ke tugas yang pertama. Setelah anak-anak melakukan praktikum dan sudah mengerti konsep mencair, Miss mau anak-anak mengerjakan tugas pada halaman 120 hingga 121. Soalnya dibaca dengan baik dan teliti, kemudian dijawab sebaik mungkin. Baik, anak-anak, apakah kalian menyukai kue coklat? Pastinya kalian sangat menyukainya, bukan? Nah, sekarang coba perhatikan bukumu pada halaman 125. Di situ terdapat cara atau resep membuat sebuah kue coklat yang sangat enak. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat takaran-takaran atau ukuran untuk setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan kue coklat yang sangat enak tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap ukuran memiliki satuan baku atau satuan standar. Pada resep kue ini, satuan baku yang digunakan yaitu kilogram, gram, dan juga terdapat istilah SDT. Apakah anak-anak sudah mengetahui kepanjangan dari istilah SDT ini? Nah, jika belum, arti dari SDT yaitu 1 sendok teh. Jadi, ukurannya hanya 1 sendok teh. Anak-anak, pada pembelajaran kita di tema 1 dan tema 2, kita sudah mempelajari mengenai seni atau gambar dekoratif. Gambar dekoratif terdiri atas garis, pola, dan juga warna yang membuatnya menjadi lebih indah. Garis adalah sebuah goresan memanjang yang memiliki arah tertentu. Banyak bentuk garis yang digunakan dalam membuat karya atau seni dekoratif. Misalnya garis panjang, garis pendek, garis lurus, garis tipis, garis besar, garis vertikal, horizontal, dan lainnya. Untuk membuat gambar atau seni dekoratif menjadi lebih indah, maka dibutuhkan warna. Nah, warna-warna primer atau warna utama yang sering digunakan dalam seni dekoratif yaitu warna biru, kuning, dan juga merah. Jika ketiga warna itu dicampur, akan menghasilkan warna lain yang tentunya jauh lebih indah. Coba lihat contoh dari perpaduan warna primer pada gambar dekoratif berikut ini. Bagaimana? Cantik kan anak-anak? Baik, anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki perannya masing-masing. Misalnya, kalian di rumah berperan sebagai seorang anak.
Nah, misalkan memberitahukan beberapa peran yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Peran yang kedua yaitu sebagai guru mata pelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai guru kelas. Yang keempat sebagai tenaga kependidikan. Yang kelima cleaning service dan lainnya. Nah, setelah mendengarkan beberapa peran yang sudah disampaikan, silakan diskusikan bersama orang tua atau keluarga yang mendampingi kalian belajar saat ini untuk menjawab tugas yang kedua pada halaman 137 mengenai peran. Bagaimana jika peran yang ada hanya kepala sekolah saja? Coba jawab sebaik mungkin dan tuliskan hasil diskusimu pada lembar jawaban yang ada di buku cetak kalian. Jika kalian tidak memiliki buku cetak, silakan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Selain peran yang berbeda-beda, manusia juga memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda-beda pula. Nah, maka dari itu, kita harus tetap saling menghargai dan mensyukuri karakteristik atau sifat yang berbeda-beda pada setiap orang sebagai rasa syukur kita atas pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak, sekian video pembelajaran kita hari ini. Miss harap anak-anak bisa mengerti dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jika kalian belum mengerti, silakan diulangi kembali video pembelajaran ini. Tetap semangat, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.